Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, dengan melibatkan 82 program studi, Universitas Hasanuddin Makassar menggelar workshop peningkatan kerjasama internasional. Hal ini untuk meningkatkan kualitas kerjasama internasional. Universitas Hasanuddin Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan daya saing global. Salah satu langkah yang diambil melalui workshop peningkatan kerjasama internasional program studi atau PRODI yang digelar di Ballroom Hotel and Convention Unhas Makassar, Sabtu 30 November 2024. Workshop ini melibatkan 82 peserta yang masing-masing merupakan kepala program studi di Unhas, serta 16 tim ketua dan sekretaris Pokja Internasional dan 47 anggota tim direktorat. Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana, menyebut jika workshop ini sebagai hal yang penting lantaran kerjasama adalah pintu untuk membuka banyak peluang di masa depan. Ia pun menginginkan agar semua program studi di Unhas yang hampir sepenuhnya mempunyai ikatan kerjasama dengan mitra juga memiliki kerjasama internasional. Dengan mengundang masing-masing prodi hingga tim direktorat. Diharapnya dapat terjadi pertukaran strategi kerjasama internasional agar implementasinya lebih terasa bagi mahasiswa, peneliti, dan masyarakat. Kita akan concern dengan prodi karena kita mau semua prodi yang ada di Unhas itu punya kerjasama internasional. Salah satunya adalah mereka bisa bermitra untuk riset, kemudian untuk double degree, ya, untuk joint conference, untuk mengirim mahasiswa, untuk kemudian kuliah umum dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mendapatkan banyak hal, ya, terutama hal-hal yang berkaitan erat dengan pengembangan universitas, ya, kualitas peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian hal-hal yang katakanlah mungkin sudah lebih dahulu mereka punya sistem yang bagus di luar negeri. Nah, itu yang kita ingin adopsi. Nah, FGD kali ini, workshop kali ini itu kita harapkan nanti semua pengelola prodi, makanya yang kita undang itu adalah Kaprodi, kemudian wakil dekan 3 ya bekerjasama untuk kemudian bisa berbagi strategi. Strategi dari rektorat itu kemudian kita turunkan sehingga mereka bisa kemudian menerjemahkan nanti ya dana-dana dan kemudian potensi-potensi di level prodi ini itu nanti akan seperti apa begitu, sehingga nanti akan bisa seirama sinergi antara rektorat ya kemudian juga dengan fakultas dan dengan prodi. Jadi seperti itu. Nah, harapannya adalah ya tentu saja kita bisa nanti masuk ke 1000 besar lebih cepat lagi begitu. Terdapat sejumlah strategi program dan kegiatan perencanaan kerjasama internasional di tahun 2024 ini. Salah satunya adalah perlibatan alumni luar negeri dalam pengembangan kerjasama internasional. Melalui strategi ini, program dan kegiatan yang dilakukan adalah menyusun tim kerjasama internasional berdasarkan negara dan menyiapkan travel grant untuk tim kerjasama alumni untuk inisiasi kerjasama. Selain itu, terdapat 7 indikator rencana strategi kerjasama internasional 2025 yang juga dibahas dalam workshop ini. Di antaranya, ada jumlah kerjasama yang dihasilkan dengan pusat penelitian pengembangan, juga presentasi program studi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra, hingga jumlah negara yang memiliki kerjasama riset dengan dosen Unhas. Sebelumnya kerjasama internasional sudah dilakukan Unhas dengan 13 negara di tahun 2023 dan 15 negara di tahun 2024. Workshop ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama internasional Unhas dalam memperkuat jejaring globalnya. Zulkarnain, Rahmatia, Unhas TV. Unhas kembali menggelar medical check-up bagi dosen dan tenaga kependidikan. Wujud komitmen kampus sehat dan peningkatan kualitas hidup SDM. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Universitas Hasanuddin Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas kesehatan bagi dosen dan tenaga kependidikan melalui program medical check-up. Program ini diadakan oleh Subdirektorat Sistem Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di bawah Direktorat Sumber Daya Manusia. Pada 30 November 2024, kegiatan ini berlangsung di Masjid Ikhtiar Perubahan Dosen Unhas yang menjadi lokasi pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ini sejalan dengan upaya menjadikan Unhas sebagai kampus yang sehat
tidak hanya dalam mengelola lingkungan, tetapi juga dalam kualitas sumber daya manusianya. MCU tahun ini pun memiliki tambahan program menarik, yakni pemeriksaan dengan membawa pasangan. Kepala Subdirektorat Sistem Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Profesor Dr. Lalu Muhammad Saleh SKMMKes, menyebut jika adanya peningkatan pelayanan pada program ini, dari yang tahun lalu sebelumnya sebesar 74% menjadi 90% pada tahun ini. Sekitar 10% yang belum, tetapi kami ingin mendatangi para dosen dan pegawai yang ada di perumahan dan bersama pasangannya. Jadi saat ini memang target kita adalah selain dosen dan pegawai, Pak Rektor memberikan juga anggaran MCU tambahan untuk para pasangan dari seluruh sumber daya manusia. Insya Allah efektif berjalan telah 2 tahun. Ya, dengan persentase peningkatan layanan itu dari 74%, saat ini kita sudah sampai di akhir tahun ini 90% untuk tahun kedua. Selain dihadiri oleh dosen dan tenaga kependidikan, kegiatan ini juga melibatkan pekerja di masjid. Ketua Pengurus Masjid Ikhtiar, Profesor Dr. Insinyur Altin Masinai MT, mengungkapkan bahwa marbot atau penjaga masjid pun turut menjadi peserta MCU. Ada programnya MCU, Medical Check-up untuk staf akademik sebenarnya. Tapi kalau ditempatkan di sini tentu kita minta juga untuk marbot-marbot masjid. Saya berharap untuk bisa dilanjutkan dan sampai ada masyarakat misalnya jemaah masjid yang berupa dosen-dosen dan tendik di sini dan yang pensiun juga itu bisa dilanjuti di Unhas lagi melalui misalnya rumah sakit Unhas. Program MCU ini juga mendapat respons positif dari para peserta yang merasa terbantu dalam memantau kesehatan mereka. Dengan adanya kegiatan seperti ini sangat bermanfaat dan banyak hikmahnya bagi kita yang yang tadinya tidak mengenal untuk kita check up, jadi kita termotivasi untuk pengen check up karena kita mau sehat. Medical Check-up merupakan bagian dari program Unhas Sehat yang diluncurkan sejak November 2022. Dengan meningkatkan persentase layanan hingga 90% pada tahun kedua ini, MCU menjadi langkah nyata Unhas dalam menjaga kesehatan seluruh sivitas akademikanya. Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, sebanyak 5.250 pelari meramaikan Air Force Run 2024 yang digelar di Pangkalan Udara Lanut Sultan Hasanuddin Makassar, Minggu 1 Desember 2024. Mereka dibawa berlari melintasi hanggar di lanut ini. Seperti apa keseruannya? Simak liputan berikut ini. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, 5.250 pelari yang merupakan peserta Air Force Run 2024 ini disuguhkan rute lari yang baru. Para pelari yang mengambil start pada Minggu 1 Desember 2024 pukul 6 waktu Indonesia Tengah di Pangkalan Udara Lanut Sultan Hasanuddin Makassar tak hanya berlari di runway dan taxiway seperti tahun lalu. Ada rute baru pada event lari yang diselenggarakan ke-6 kalinya oleh Lanut Sultan Hasanuddin ini. Karenanya, meski diguyur hujan, namun itu tak menyurutkan semangat ribuan peserta untuk berlari sampai ke garis finish. Para pelari ini terbagi dalam 2 kategori lomba, yakni jarak tempuh 5 km dan 10 km. Mereka mendapatkan sensasi baru karena rutenya dibuat melintasi hanggar Skadron Udara 5 Lanut Sultan Hasanuddin, sehingga peserta dapat berlari sambil melihat hanggar Lanut Sultan Hasanuddin dari dekat, beserta alutsista atau alat utama sistem senjata yang terdapat di dalamnya. Komandan Lanut Sultan Hasanuddin Marsma TNI Bonang Bayu Aji menyebut, kegiatan ini bertujuan untuk mewadahi minat masyarakat Sulawesi Selatan dalam bidang olahraga khususnya lari, juga untuk mengenalkan kedirgantaraan kepada masyarakat. Kita mencoba nuansanya yang baru, melewati landasan kita sekaligus mengenalkan kedirgantaraan, sehingga kita coba lewatkan hanggar biar masyarakat tahu hanggar itu fungsinya apa, dalamnya seperti apa. Kemudian kita pertontonkan juga alutsista yang ada di Lanut Sultan Hasanuddin ini. Para peserta tak hanya berasal dari Kota Makassar, namun juga dari berbagai wilayah di Sulawesi, termasuk Palu dan Kendari. 5.250 kita batasi karena saya khawatir ada volume yang berlebihan, nanti tidak tertib. 5.250
ke depan mudah-mudahan kita bisa menyelenggarakan yang lebih besar lagi. Wah, tadi sepintas waktu start tadi saya lihat ada yang dari Palu, ada yang dari Manado juga, Kendari juga ada. Sebagian besar, sebagian secara umum berada di lingkungan di Sulawesi Selatan, di Makassar ini. Event ini juga diisi bazar puluhan UMKM, senam bersama, hingga panggung hiburan yang menghadirkan bintang tamu untuk memeriahkan acara. Nah ini, setelah olahraga kita menyiapkan ada bazar UMKM di sini. Kita banyak sekali UMKM yang ikut kita tarik untuk ikut berpartisipasi. Kita juga ada senam bersama, ada panggung hiburan yang kita gelar untuk masyarakat. Melihat antusiasme yang besar dalam Air Force Run 2024 ini, Marsma Bonang Bayu Aji berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut dan juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. Sebab event ini juga sebagai wujud untuk mendukung sektor pariwisata di Sulawesi Selatan. Iva Syarahban, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Universitas Hasanuddin Makassar dan Deakin University Lancaster University Indonesia menggelar pertemuan penjajakan kerjasama. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kolaborasi strategis di bidang pendidikan, penelitian, dan pertukaran mahasiswa serta dosen. Penjajakan kerjasama antara Universitas Hasanuddin dan Deakin University Lancaster University Indonesia (DLI) dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Profesor Dr. Giki Muhammad Ruslin MKes PhD SPBMK, dan perwakilan DLI yang dipimpin oleh Profesor Greg Burton sebagai Rektor Desain DLI. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Wakil Rektor 4, lantai 6 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin Makassar, Kamis 28 November 2024 ini, diawali pemaparan DLI terkait program-program dual degree yang ditawarkan melalui kolaborasi Deakin University Lancaster University Indonesia di bidang bisnis dan computing. Program ini menjadi daya tarik bagi mahasiswa yang ingin memperoleh pendidikan berstandar internasional dengan biaya yang lebih terjangkau. Ini pertama kali kebetulan saya ada kesempatan mampir ke Unhas. Saya sudah begitu lama kepingin ke Unhas, insya Allah bisa datang lagi tahun depan. Kan ada keinginan untuk kolaborasi research, tapi juga pertukaran para dosen atau para mahasiswa. Kami baru mulai di Bandung, di Deakin Lancaster Indonesia di Bandung, program dengan dua universitas, Lancaster University, Deakin University di Indonesia, berbahasa Inggris, dengan cita-cita bahwa ini merupakan pendidikan internasional yang terjangkau. Tapi terjangkau itu memang harus kerjasama dengan teman-teman, baik di Bandung maupun di Makassar. Bukan saja di Makassar, tapi ini kan Indonesia Timur. Jadi seluruh Indonesia Timur ada di Makassar. Ini memang merupakan gelombangnya. Jadi harapan bisa kerjasama mulai tahun depan. Unhas menyambut baik kesempatan kerjasama ini, terutama di bidang pertukaran mahasiswa dan dosen, serta pengembangan penelitian. Kegiatan ini juga membahas peluang untuk program pasca sarjana dan penelitian, serta kemungkinan pendanaan melalui British Council dan kerjasama dengan Unhas untuk program khusus. Kerjasama ini meningkatkan peluang pendidikan internasional yang lebih terjangkau bagi mahasiswa di Indonesia, khususnya di Universitas Hasanuddin. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Fakultas Vokasi melalui program studi desain grafis menggelar Malang Arts Design Festival atau Medfest 2024. Pameran tahunan ini memamerkan karya para mahasiswa dalam bidang desain grafis. Medfest 2024 ini juga menjadi media bagi Vokasi UB untuk mempromosikan hasil desain mahasiswa kepada industri agar nantinya lulusan desain grafis vokasi mampu mengisi kebutuhan industri dan pasar kreatif. Pesatnya perkembangan industri kreatif, terutama desain ditangkap dengan cerdik oleh Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Melalui program studi desain grafis, mereka menggelar Malang Art Design Festival 2024 di Gedung Samanta Krida Universitas Brawijaya. Pameran ini menghadirkan puluhan karya mahasiswa dalam bidang desain sebagai hasil dari proses perkuliahan yang selama ini sudah berlangsung. Pameran dibuka oleh Dekan Fakultas Vokasi, Muhammad Khalid Awardi, didampingi oleh Ketua Program Studi Desain Grafis Muhammad Arif. Dalam kesempatan tersebut, Mawardi mengatakan bahwa Medfest merupakan pameran karya agar prodik desain grafis Fakultas Vokasi semakin dikenal oleh publik dan industri. Agenda tahunan ya Pak Arif ya, yang harus tetap dipertahankan karena tadi
Awalnya kan memang desain grafis ini salah satu prodi yang menerapkan project based learning, jadi di mana mahasiswa itu dituntut untuk tidak hanya memiliki pengetahuan dan skill, tapi mereka juga punya kemampuan yang bersifat tangible. Jadilah Madfest ini kan ini barengan dengan event UTS kah ya? Iya. Jadi Madfest atau Malang Art and Design Festival ini untuk menunjukkan hasil karya mahasiswa desain grafis. Jadi artinya mereka memang dituntut untuk bisa menghasilkan produk-produk yang kreatif dan inovasi. Harapannya ya tadi jadi mereka tidak hanya menghasilkan tapi juga bisa memamerkan produk itu, bahkan mungkin nanti ke depan juga harus mengundang industri baru ya supaya industri juga bisa menilai dan sekaligus menghilirisasi memang produknya itu memang diminati oleh pasar. Saat ini Fakultas Vokasi sudah menerapkan pembelajaran berbasis project based learning dan juga project global agar mahasiswa semakin terasa kreativitasnya dalam menghasilkan karya. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.